4 bulan sudah berlalu sejak diumumkannya pasien pertama dan kedua COVID-19 di Indonesia. Namun jumlah pemeriksaan spesimen COVID-19 masih rendah. Padahal ini salah satu kunci memutus rantai penularan COVID-19. 14 Juni 2020, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif menjadi 38.276 orang setelah ada penambahan sebanyak 856 pasien. Pasien sembuh tercatat menjadi 14.531 orang setelah ada penambahan sebanyak 755 orang. Adapun kasus meninggal menjadi 2.134 orang dengan penambahan 43 orang. Jumlah kasus ini diambil dari pemeriksaan terhadap 9.658 orang per hari dari 222 laboratorium. Sedangkan total orang yang diperiksa mencapai 322.933 orang. Namun jumlah spesimen yang diperiksa pada keesokan harinya 15 Juni 2020 mengalami penurunan. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan jumlah spesimen yang diperiksa selama 24 jam terakhir hingga 15 Juni pukul 12 waktu Indonesia Barat sebanyak 8.776 spesimen dari 6.257 orang yang diperiksa. Menurut Ahmad Yuryanto, jumlah spesimen yang diperiksa menurun lantaran beberapa laboratorium yang berada di rumah sakit dan di perguruan tinggi masih menerapkan hari libur. Sementara surat edaran Menteri Kesehatan yang diterbitkan pada 9 Juni 2020 mengatur seluruh laboratorium yang memeriksa spesimen COVID-19 harus beroperasi dan bekerja maksimal selama 24 jam 7 hari dalam seminggu tanpa libur. Imbauan ini bertujuan untuk mempercepat capaian target pemeriksaan 20.000 spesimen per hari sesuai target Presiden Joko Widodo. Mengacu laporan Organisasi Kesehatan Dunia WHO 10 Juni lalu tentang situasi Indonesia, jumlah tes dengan polymerase chain reaction PCR mayoritas masih dilakukan di Jakarta. Periode 25 Mei hingga 7 Juni, jumlah tes di Jakarta sebanyak 44.239 dengan positivity rate atau kasus positif rata-rata dari orang yang diperiksa sebesar 8,5%. Dalam kurun waktu yang sama, jumlah yang diperiksa di Jawa Barat sebanyak 12.846 dengan positivity rate 6,6%. Di Jawa Tengah, 3.146 tes dengan positivity rate 11,1%. Yogyakarta, 869 yang dites, positivity rate 8,1%. Jawa Timur sebanyak 6.755 tes dengan positivity rate 30,9%. Dan Banten 3.796 tes dengan positivity rate 8,3%. Lalu apa artinya ini? Angka positivity rate yang tinggi dengan pemeriksaan yang masih sangat sedikit menunjukkan kemungkinan tingginya kasus positif yang belum ditemukan di masyarakat. Epidemiolog dari laporcovid19.org Henry Surendra mencontohkan Jawa Timur misalnya hanya memeriksa sekitar 3 orang, bisa ditemukan 1 kasus positif. Juru bicara pemerintah untuk COVID-19 Ahmad Yuryanto 14 Juni lalu mengakui tes COVID-19 di Indonesia masih rendah. Secara keseluruhan 1.752 orang per 1 juta penduduk. Tapi menurutnya ini bukan berarti pemerintah tidak serius. Sementara merujuk standar WHO, jumlah tes PCR paling sedikit 1 orang per 1.000 penduduk setiap minggu. Konsultan Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika Serikat Elizabeth Jane Supardi menyatakan pemeriksaan yang masif diperlukan untuk mengidentifikasi karakter epidemiologi COVID-19 di suatu wilayah. Antara lain untuk melihat faktor resiko dari pasien, resiko kematian, juga potensi kasus meninggal dari kasus yang ditemukan. Di Indonesia, standar WHO 1 orang per 1.000 penduduk per minggu hanya bisa dipenuhi Jakarta. Pemeriksaan spesimen di DKI Jakarta dalam 1 bulan terakhir ini mampu memeriksa 7,5 orang per 1.000 penduduk. Angka ini di atas Singapura. Namun, konsultan Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika Serikat Elizabeth Jane Supardi menyatakan DKI berhasil memeriksa dalam jumlah besar belakangan ini, sementara Singapura sudah dilakukan sejak awal kasus COVID-19 ditemukan di negara itu. Dibandingkan negara lain di Asia Tenggara, jumlah tes dengan metode reaksi rantai polymerase atau PCR di Indonesia per jumlah populasi merupakan yang terendah.
Indonesia saat ini juga tertinggal dalam pengendalian pandemi dengan jumlah korban jiwa juga yang tertinggi. Untuk jumlah kasus positif pada 17 Juni lalu, Indonesia sudah tembus di atas 40.000, yaitu 40.400 dengan korban jiwa 2.231 orang. Fakta Data akan kembali dengan tema, berapa banyak lab uji COVID-19 di Indonesia? Tetap di Fakta Data.